Nah, jadi sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, bahwa sistem pemerintahan desa itu kan dipimpinnya oleh kepala suku ya, yang dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Namun setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, bahwa sistem pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja, diingat-ingat. Nah, kemudian kalau teori-teori, kalau misalnya berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari India, berarti di sini merupakan teori Waisa. Tahu ya, kalau Waisa itu pedagang. Waisa itu pedagang. Oke, kalau kemudian teori yang menyatakan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu juga disebabkan oleh terjadinya kekacauan politik di India, sehingga prajurit, kalau ada prajurit melarikan diri ke Indonesia, teori kesatria gitu ya. Jadi kalau ada prajurit itu udah hubungannya dengan kesatria. Next, kalau candi bercorak Hindu, hafal ya, candi bercorak Hindu. Ada candi Prambanan, itu Hindu ya. Gedong Songo juga Hindu, ya. Penataran itu juga Hindu. Itu. Kemudian keberadaan kerajaan Kutai. Ya, jadi kita ke Hindu-Buddha dulu ya. Kita ke Hindu-Buddha dulu. Keberadaan kerajaan Kutai itu diketahui atas dasar sumber berita yang ditemukan, yaitu prasasti dari berbentuk tugu batu ya. Tugu batu yang disebut biasanya dengan yupa ya. Biasanya disebut dengan yupa. Itu. Kemudian ada prasasti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Itu juga ada ya, prasasti Tugu yang menggambarkan dari penggalian dari Sungai Gomati ya, Candrabaga. Itu tujuannya kan untuk menghindari bencana alam banjir. Itu prasasti Tugu. Kemudian kerajaan Holling atau Kalingga, perhatikan, kerajaan Holling atau Kalingga itu kan dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Sima, itu Ratu Sima. Kemudian kerajaan Sriwijaya itu juga merupakan penganut agama Buddha. Ya, kerajaan Sriwijaya itu penganut agama Buddha. Nah, peranan kerajaan Sriwijaya itu dalam memajukan perkembangan agama Buddha itu sebagai pusat penyebaran agama Buddha ya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu kan merupakan penganut agama Buddha. Nah, peranan kerajaan Sriwijaya di situ itu kan untuk memajukan perkembangan agama Buddha. Itu sebagai perkembangan agama Buddha ya, diperhatikan sebagai pusat penyebaran dari agama Buddha ya, sebagai pusat penyebaran dari agama Buddha. Kemudian kerajaan Mataram itu kan terpecah menjadi dua. Ya, terpecah menjadi dua. Itu ada dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra kan. Nah, kedua dinasti ini akhirnya bersatu ya di masa Raja Pikatan. Itu dengan cara adanya perkawinan politik. Itu. Kan kerajaan Mataram itu terpecah menjadi dua ya, ada dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Nah, kedua dinasti ini kemudian itu bersatu ya pada masa Raja Pikatan dengan cara adanya perkawinan politik. Gitu. Kemudian ya, oke, ada
raja terbesar dari kerajaan Kediri itu Jayabaya ya, raja terbesar dari kerajaan Kediri. Kemudian dapat menyatukan Panjalu dan Jenggala, itu juga Jayabaya. Kemudian pada masa pemerintahannya dalam kesusastraannya itu juga sangat diperhatikan ya, itu juga Jayabaya. Oke, saya akan ngebut, jadi yang ketinggalan mohon maaf. Jayabaya itu raja terbesar dari kerajaan Kediri ya guys. Oke, kita lanjut di Ken Arok ya. Ken Arok itu sebetulnya berasal dari rakyat biasa ya. Nah, untuk memenuhi ambisinya kemudian menjadi seorang raja ya. Dia kemudian juga membunuh dari Akutumapel ya yang bernama Tunggul Ametung dengan menggunakan sebilah keris yang dipesannya dari Empu Gandring gitu. Jadi Ken Arok itu pesan keris gitu ya, sebilah keris yang dipesan ke pembuat keris ya. Udah bisa dilanjut. Oke ya, jadi Ken Arok itu membuat sebilah keris, yang membuat itu adalah Empu Gandrung ya, yang membuat itu adalah Empu Gandrung Sai. Kemudian lanjut. Oke, faktor yang mengakibatkan dari kemunduran kerajaan Majapahit ya sepeninggalan Raja Hayam Wuruk itu timbulnya perebutan kekuasaan di antara para keluarga dari kerajaan. Nah, perebutan tahta antara Wirabumi dengan Wirakrama-Wardhana ya, itu kemudian disebutnya dengan Perang Paregreg ya, Perang Paregreg. Itu perebutan tahta antara Wirabumi dan Wirakrama-Wardhana itu. Kemudian lanjut, nah menurut oke gini, jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia itu kan di abad ke-13 ya, dibawa oleh kaum Gujarat. Nah, ini dapat dibuktikan dengan adanya makam dan nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Ya, makam dan nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Oke, kita udah masa Islam masa Islam. Oke, masa Islam. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian ingat kan kemarin kalau adanya tradisi merayakan Hari Asyura ya atau 10 Muharram di Indonesia, itu kan merupakan juga salah satu bukti bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Persia. Jadi adanya tradisi merayakan Hari Asyura ya 10 Muharram itu di Indonesia, itu kan salah satu bukti bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Persia. Nah, kemudian agama Islam juga diterima dengan baik ya di Indonesia. Kenapa? Karena penyebaran agama Islam jelas dilakukan secara damai ya. Nah, syarat masuk Islam itu kan juga mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian Islam di sini juga tidak menggunakan sistem kasta, ya, tidak menggunakan sistem kasta. Nah, kemudian upacara dalam agama Islam, ibadahnya, ya, sembahyangnya itu juga tidak ribet. Jadi kalau agama sebelumnya yang ada di Indonesia itu kan ketika bersembahyang itu ada sesaji-sesaji, sedangkan di Islam itu tidak. Gitu. Kemudian
Oke, saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Hafal ya, ada pendidikan, perkawinan, perdagangan, itu yang di buku ada kemarin. Nah, itu saya kira kalian paham, hafal. Next. Oke, jadi salah satu sumber sejarah ya dari kerajaan Islam di Indonesia itu, salah satu sumber sejarah keberadaan kerajaan Islam di Indonesia itu ada dari Ibnu Batutah ya, dari Ibnu Batutah. Nah, dalam berita tersebut dituliskan adanya kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi pusat studi Islam di Indonesia. Nah, biasanya ditanyakan ada kerajaan yang dimaksud. Pokoknya kalian kalau ada soal yang semacam ini, jawabannya jelas Samudra Pasai ya. Jadi kalau ada berita dari Ibnu Batutah gitu ya, itu nanti udah hubungannya itu dengan kerajaan Samudra Pasai. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, nah kerajaan Samudra Pasai itu tadi dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ya, dengan rajanya yang bernama Sultan Malik Al-Saleh ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik Al-Saleh ya, itu yang terkenal. Oke, tidak ada pertanyaan dan mohon maaf tidak akan saya balas ya, mohon maaf ya, bukan kita mengejar belajar yang untuk besok, yang sudah jelas-jelas. Oke, kemudian kalau kalian hafal ya, nama-nama Wali Songo itu akan saya keluarkan soalnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, Wali Songo hafal ya. Ini akan saya setelkan terlebih dahulu guys. Iklan. Hafal?